Assalamualaikum teman-teman. Ini vlog kita perdana ya. Oke. Kita akan bercerita tentang kehidupan seorang dokter yang berpraktek di kampung atau daerah sangat terpencil di daerah Sumatera Barat ya. Oke, ini tempat praktek saya. Selamat datang. Selamat datang di tempat praktek saya yang super sederhana sekali ya. Ini sebenarnya tempat praktek pribadi setelah pulang dari puskesmas atau sebelum pergi ke puskesmas kalau pagi-pagi, karena masyarakat di sini menuntut ada praktek di rumah ya. Jadi sangat sederhana sekali, hanya ada ruang praktek ya, seperti inilah teman-teman. Kemudian ada meja praktek dan tempat bed pasien. Jadi di sini saya praktek pribadinya tidak di jam kerja ya. Itu pagi. Jadi saya buat sendiri di situ. Pagi sebelum saya pergi ke puskesmas atau sore hari setelah pulang dari puskesmas. Maaf ya teman-teman, agak berisik karena di pinggir jalan. Jadi kalau ada pasien-pasien yang datang di jam puskesmas, akan saya layani di puskesmas. Oke, perkenalan dulu tempat praktek saya. Ini ada meja dan kursi praktek. Nah, ini kursi saya. Cuman kursi plastik ya. Namanya juga di kampung. Kemudian ada 2 kursi untuk pasien. Kita sediain minimal 2 kursi lah untuk pasien dan yang nganter, biasanya ada yang nganter ya. Oke, kemudian ini bed pasien merah dan coklat. Bed pasien ini saya bikin sendiri ya. Bukan bikin sendiri, maksudnya nempah lah. Nempah dibikin memang agak tinggi karena untuk menyesuaikan dengan, jadi kalau ada tindakan kita tidak harus nunduk kayak gitu, jadi ngepas lah di badan. Ini bisa bongkar pasang ya teman-teman, jadi kalau misalnya nanti saya pindah, ini bisa kita bawa pakai mobil ya. Bongkar pasang. Kasurnya pun kasur yang murah ya, paling ini harganya ya 400 ribuan lah kurang lebih sudah dapat di sini. Itu daerah kampung sini ya. Si bantal 1. Kemudian selain bed pasien, ada meja kecil juga, tempat naruh barang-barang yang kita butuhkan untuk pemeriksaan pasien. Ini saya pakai ya pasti ada tensi ya. Tensinya saya pakai tensi Omron yang digital, karena saya prakteknya sendiri, tidak ada pakai asisten perawat atau bidan ya. Jadi Nancy sendiri. Jadi biar praktis pakai tensi digital. Kemudian yang pasti ada stetoskop dong. Stetoskop pun ya, stetoskop legend ini udah lama banget, ABN yang murah paling 300 ribuan ya. Ini mungkin sudah sejak saya koas kali kayaknya. Pokoknya udah lama banget lah. Stetoskop ini masih saya bawa ke sini. Kemudian ini ada handscone, ada alat hacking sederhana sih, tapi masih kotor ya, belum dibersihin. Tapi jarang saya pakai, soalnya kalau misalnya ada tindakan atau ada yang luka atau ada yang perlu tindakan minor, biasanya saya kerjakan di puskesmas karena di situ alatnya lebih steril dan ya lebih enak lah, ada asisten. Kalau di puskesmas kan ada perawat atau bidan yang jaga. Kemudian ada alkohol, ada NaCl ya, yang sederhana aja sih. Ada betadine. Kemudian ya penampakannya. Kemudian ini sebenarnya kotak
masker. Kemudian ini ada tempat sampah tajam ya, karena kadang ada tindakan kan, tempat sampah tajam udah full tapi ada sampah-sampah lainnya, maafkanlah. Nanti kita akan kasihkan ke petugasnya, petugas nanti yang ngambil. Kemudian selain sampah ini yang penting timbangan, karena kalau sering kan pasien-pasien anak kita di sini, jadi wajib ada timbangan untuk penentuan dosis obat, karena kan dosis obatnya harus pakai sesuai berat badan ya. Oke, ini bed pasien. Kemudian ini tempat meja praktek ya. Tadi ini ada kursi tempat saya duduk, ada 2 kursi untuk pasien sama pendampingnya. Nah, ini register sih, tapi agak jarang saya ini kadang kalau banyak pasien jadi susah kan, jadi agak males nulisnya, tapi kadang-kadang saya tulis itu. Oke, ini ada kalender, ada tisu, ini ada alat periksa sederhana sih, untuk periksa gula darah sewaktu. Kemudian ini ya ada GDS nih, GDS glukosa darah, ada kolesterol, yang ini asam urat. Nah, kalau mau ada biasanya ya untuk sesuai permintaan masyarakat aja sih, yang sering diminta masyarakat di sini. Ya, ini belinya 1 paket ya, 1 paket Easy Touch. Nah, tidak ada endorsement ya. Ini ada pennya juga, ada lancetnya. Jangan lupa ini ada spidol biasanya untuk ngasih obat, nulisin obatnya kan ada. Ini ya meja praktek saya. Ini isi lacinya ya, isi laci ya kayak gini aja. Biasanya ada spidol, ada pena nih, ada pena ini nggak perlu ya, itu cotton bud. Ada pena, ada buku kecil, ini ada resep. Jadi sebenarnya ada apotek sini sih, tapi kalau ini saya kasih obat sendiri. Tapi kalau nggak ada obat, mereka beli di luar, tapi kadang lebih mahal pasiennya. Ini kalau perlu plastik obat sih, plastik obat. Oke. Bawahnya lemari itu ada pengharum ruangan. Di sini ada 1 lagi pengharum ruangan kecil, nggak apa-apa. Ini bawah ini ada ya, ini apa sih? Ini alat sunat sih sebenarnya, counter alat sunat. Nanti kapan-kapan kita buka isinya apa aja ya. Saya pakai counter biasanya untuk sunat. Jadi kita kadang-kadang ada yang mau minta sunat di sini sunat, tapi kalau saya sih wajib di rumah atau di puskesmas untuk sunat. Kalau teman-teman perawat mungkin ada yang ke rumah, mereka sunat, ada yang datang ke rumah. Ini ya isinya ya, sorry berantakan. Ini ada duitnya. Duit kadang untuk praktek kita masukin ke sana. Ini ada plastiknya untuk obat sih, sama ada masker situ. Oke teman-teman, ini sih tempat prakteknya. Kita masuk ke ruangan. Ini sih saya sediain obat sih sebenarnya di sini, bukan karena saya pengen jualan obat, tapi memang ya kondisinya masyarakat sini kasihan, soalnya kalau mereka harus beli jauh-jauh obat ke apotek, udah harganya lebih mahal. Kadang mereka pasien itu yang dari kampung di dalam itu kan kadang kasihan harus pergi lagi untuk beli obat. Kalau di kota yang ini mungkin kita nggak boleh sediain obat di tempat praktek pribadi, kecuali ada apoteker ya. Tapi saya tidak ada apoteker dong, karena puskesmas kami aja nggak ada apotekernya. Gimana saya punya apoteker ya? Ini obat-obat, tapi obat-obatnya obat-obat sederhana aja sih, yang sering-sering dipakai kalau pasien-pasien ya demam, batuk, pilek seperti itu. Ini obat-obat sirup, tapi ini maaf ya teman-teman, ini lagi berantakan dan sudah banyak habis. Saya belum
belum belanja obat lagi. Ini obat-obat sirup, rata-rata obat sirup untuk anak-anak, tapi kadang ada juga yang untuk dewasa, kayak apa, obat mah untuk dewasa seperti itu ada, tapi ini lagi habis. ini obat ini obat-obat salep kayak gitu ya, salep krim, tapi berantakan, maaf lah. Ada tetes telinga, tetes mata seperti itu. Ini obat-obat ya, obat kaplet gitu. Ini saya kelompokkan berdasarkan fungsinya ya. Kayak ini misalnya, ini obat di sini semuanya tempat obat apa, pereda nyeri seperti itu. Ini antibiotik, ini obat-obat batuk pilek, vitamin ya. Ini obat-obat emah, ini obat-obat emah, sakit emah gitu, diare. Nah, di sini tempatnya. Ini obat-obat apa yang diabetes, darah tinggi seperti itu, yang ya pokoknya dikelompokkan jadi satu ya teman-teman ya. Kalau ada sih, ada di bawah lagi, tapi nggak banyak yang di bawah. Ada alkohol, ada ini, ada apa nih, ini benang untuk kalau misalnya mau ada tindakan atau mau sunat pakai catgut ya. Oke, ada lidocaine sih dalam situ, apa, obat bios. Ada apa lagi sini, ada vitamin, ada obat muntah gitulah, yang butuh ya di sini, untuk butuh kalau misalnya mau suntik. Ini kosong. Ini sebenarnya tempat apa, saya ngeletakin alat untuk sunat sih, tapi kemarin dipakai jadi saya letakin di depan. Oke ya teman-teman semua, ini vlog perdana saya. Nanti ya akan kita upload video-video selanjutnya. Ya seperti inilah kehidupan praktek dokter di kampung ya, yang jauh dari kota, jarang pulang ya, jarang main-main ke kota seperti ini, dan harus siapkan apa, obat-obat sendiri. Oke, jangan lupa di subscribe, like, dan komennya teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.